think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini saya akan kembali memenuhi asupan psikopat di dalam diri kalian dengan membahas sebuah film yang berjudul Stream, tahun 2024. Bercerita tentang sebuah keluarga yang berniat menikmati quality time mereka di penginapan yang dulu pernah mereka kunjungi. Namun tanpa mereka ketahui, penginapan tersebut telah disabotase dan menjadi tempat permainan psikopat yang bisa mengancam nyawa mereka. Apakah mereka bisa lolos dari kematian? Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Tapi sebelum itu ada info sedikit untuk kalian. Dari kemarin kalian banyak yang nanya, "Bang, nonton full film yang tanpa sensor di mana?" Nah, saya rekomendasiin buat kalian nonton di aplikasi Loklok. Kalian bisa nonton semua drama, anime, ataupun film-film terbaru secara gratis dan tanpa iklan. Bagi kalian yang nggak ada waktu atau nggak sempet nonton karena banyak kerjaan, tenang aja. Di aplikasi ini kalian bisa download dan simpen film-filmnya. Di aplikasi ini juga ada satu fitur yang membedakan dengan aplikasi streaming lainnya, yaitu nonton bareng alias nobar, di mana kalian bisa nonton film yang sama dengan orang-orang secara random, jadi bisa nonton sambil ngobrol. Oke lah, kita lanjut ke alur filmnya. Film berawal dengan diperlihatkan seseorang yang sedang merekam sebuah bangunan. Kemudian kita beralih ke pegawai hotel bernama Linda, yang tanpa dia sadari alat pembersih debunya telah disabotase oleh seseorang. Tidak lama kemudian seorang pria bernama Brad mengagetkannya. Brad berkata kabel itu bisa putus, kemungkinan digerogoti oleh tikus yang berasal dari basement. Tapi kayaknya kalau digigit tikus terlalu mustahil, karena kabelnya terpotong dengan sangat rapi dan presisi. Namun Linda yang tetap berpikir positif pun tetap ingin mengecek ke arah basement. Dan tepat ketika dia akan menuju ke basement, scene kemudian berganti dengan diperlihatkan seorang pria bernama Roy yang sedang menonton rekaman video kenangan ketika anak-anaknya masih bocil. Anak-anaknya bernama Tyler dan Kevin. Namun tiba-tiba video pada rekaman tersebut berhenti. Sontak hal itu pun membuat Roy berteriak memanggil Kevin yang kini sedang mendalami dunia streamer gaming. Karena kegemarannya di dunia teknologi, Roy pun sering mengandalkannya untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan teknologi. Dan di saat Roy sedang memperhatikan Kevin yang sedang memperbaiki rekaman video tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang memencet bel rumahnya. Dan ketika dibuka ternyata ada dua polisi yang mengantar Tyler pulang ke rumah. Dikarenakan si Tyler ini ketahuan mencuri bir di toko miras. Tentu saja kelakuan Tyler membuat Roy sangat marah dan merasa malu. Beruntung Roy memiliki istri yang selalu bisa menenangkannya. Beliau bernama Elaine. What is wrong with you two? Setelah Roy mulai tenang, Elaine pun menyarankan Roy agar meluangkan waktunya sebentar untuk bisa mengajak anak-anaknya pergi liburan ke Hotel The Pines yang telah menjadi tempat langganan mereka ketika ingin healing sekeluarga. Roy yang sadar jika belakangan ini dia terlalu sibuk bekerja, akhirnya dia pun setuju dengan saran yang diberikan oleh istrinya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Linda yang kini sudah dalam kondisi terikat di sebuah kursi. Tidak lama kemudian datanglah seorang psikopeng alias psikopat bertopeng sambil membawa bor listrik. Kalian tahu kan bor itu gunanya buat apa? Kita kembali ke Roy dan keluarganya. Kini mereka telah sampai di Hotel The Pines. Welcome to the Pines. Dan di saat Roy dan Elaine sedang memesan kamar ke resepsionis, tiba-tiba mereka mengalami kendala. Mulai dari transaksi yang selalu gagal, ditambah lagi tidak ada wifi di hotel tersebut. Namun resepsionis yang bernama Lockwood ini beralasan jika hotel mereka memang sedang mengalami masalah dan sekarang mereka sedang berusaha memperbaiki masalah-masalah tersebut. Tapi ketika mereka sedang sibuk berbicara, tanpa mereka sadari Tyler kembali membuat ulah
dengan diam-diam menemui dua cogan yang sedang berada di bar hotel tersebut. Mereka bernama Theo dan Louis. Wait, you two know First to 11? Lovely mademoiselle. What is your name? Taylor. Karena merasa tertarik dengan Taylor, Theo pun mengundangnya untuk ke kamar mereka, yaitu di kamar 207. Sementara itu di meja resepsionis, Lockwood dihampiri oleh seorang pria bernama Hanson, yang merupakan pegawai maintenance di hotel tersebut. Tentu saja Hanson yang sudah lama bekerja di sana dibuat bingung, karena dia tidak pernah melihat Lockwood sebelumnya. Dan dia heran kenapa Lockwood berada di meja resepsionis. Dan tanpa diduga ternyata Lockwood bukanlah orang baik. Jadi dari sini kita menyadari kalau hotel tersebut sudah dibajak oleh kelompoknya Lockwood. Dan ternyata Brad juga merupakan bagian dari kelompok tersebut. Tapi baik keluarga Roy maupun semua tamu di hotel itu tidak menyadari ancaman yang akan datang kepada mereka. Setelah semua persiapan selesai, Lockwood pun mulai melancarkan aksinya dengan mengunci semua akses pintu masuk di hotel tersebut. Kemudian eksekusi pertama pun dimulai ke penjaga bar yang sedang bermain dingdong. Dan psikopat bertubuh besar dengan nomor 4 di tubuhnya pun langsung menghabisi penjaga bar tersebut. Bersamaan dengan itu, Taylor yang masih kesemsem dengan salah satu cogan tadi, dia pun diam-diam menyelinap keluar kamar dan pergi menemui Theo di ruangan 207. Fuck that. I love it. Singkat cerita, Elaine dan Roy akhirnya sadar jika Taylor tidak berada di dalam kamar. Lalu bersama dengan Kevin, Roy pun mencari keberadaan Taylor. Padahal anaknya sekarang sedang bermesraan dengan si Theo di atap hotel. Roy yang berinisiatif mencari Taylor di luar hotel pun dibuat heran karena pintu lobi hotel itu terkunci. Namun tanpa Roy sadari, dia telah melakukan kesalahan besar karena meninggalkan Elaine sendirian di kamar. Karena di kamar mereka, psikopat bernomor 1 telah menargetkan Elaine untuk menjadi korban berikutnya. Kembali lagi ke Roy dan Kevin yang sedang mengetuk salah satu kamar tamu untuk mencari Taylor. Tapi sayangnya Roy malah dikacangin oleh wanita tersebut. Lalu sesaat kemudian dia disapa oleh seorang pria bernama Dave yang mendengar jika Roy sedang mencari anaknya. Karena sebelumnya dia melihat Taylor, Dave pun memberitahukannya kepada Roy jika anaknya berada di kamar 207 bersama dengan dua orang pria. Di sisi lain, psikopat nomor 1 pun memulai aksinya dengan meneror Elaine yang sedang membaca buku. Ternyata Lockwood menyaksikan peristiwa itu di sebuah ruangan yang penuh dengan monitor cecetep, dan dia pun terlihat sangat menikmatinya. Di sini kita dibuat penasaran sebenarnya apa yang sedang dilakukan Lockwood dengan semua monitor tersebut. Sementara itu, ketika Taylor selesai enak-enakan dengan Theo di atas atap, dia pun mengajak Theo untuk pergi menuju ke sebuah konser sebelum orang tuanya berhasil menemukannya. Taylor, this is your father. Open the door. Di saat yang bersamaan, Roy dan Kevin kembali ke kamar mereka karena tidak berhasil menemukan Taylor. Namun sesampainya di sana, Roy dibuat syok ketika menemukan istrinya yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Dalam keadaan panik, Roy pun langsung mengajak Kevin untuk segera mencari keberadaan Taylor. Awalnya Roy sangat waspada ketika melihat Dave. Tapi Dave langsung menenangkannya, dan ternyata si Dave ini merupakan pensiunan polisi. Roy pun langsung memberitahu jika istrinya telah dibunuh oleh seseorang. Mengetahui itu, Dave pun langsung menawarkan bantuan kepada Roy untuk mencari keberadaan Taylor.
Roy menyuruh Kevin menunggu di kamar Dave sambil bermain game, sementara dia dan Dave akan menyusuri hotel untuk mencari keberadaan Tyler. Di sini Roy menyarankan kepada Dave untuk memberitahu semua pengunjung hotel tentang kejadian ini. Namun Dave tidak setuju, karena menurutnya bisa jadi salah satu dari pengunjung hotel adalah pelakunya, atau orang yang telah membunuh Elaine. Lalu ketika mereka sedang mengecek di area kolam renang, tiba-tiba seorang pria mabuk berteriak jika saat ini mereka semua terjebak di hotel tersebut. What's going on? I got news for you guys. Howard! Donna, where have you been, Donna? Good evening, ladies and gentlemen. Singkat cerita, akhirnya Lockwood memberitahu mereka melalui mikrofon hotel bahwa situasi yang sedang mereka alami saat ini adalah sebuah permainan yang sedang dia buat, di mana keempat psikopat sebelumnya merupakan player yang sedang berlomba untuk menjadi orang yang paling banyak membunuh para tamu di hotel tersebut. Dan ketika para pengunjung melakukan reservasi di hotel ini, maka secara otomatis mereka telah mendaftar ke permainan psikopat yang dibuat oleh Lockwood. Dan tepat ketika Lockwood selesai menjelaskan, tiba-tiba Shoot it! Shoot what? I can't see shit! sesaat kemudian psikopat dengan nomor 1 dan 4 datang lalu menghabisi pengunjung satu persatu. Beruntung Dave dan Roy berhasil bersembunyi di balik meja. Kita beralih ke Kevin. Karena keahliannya di bidang teknologi, dia pun berhasil meretas sistem milik Lockwood. Pada salah satu file, dia tidak sengaja melihat video live streaming di mana psikopat nomor 1 sedang menghabisi Louis, temannya si Theo. Namun tidak lama kemudian Lockwood menyadari jika ada orang yang meretas sistemnya, dan dia pun dibuat terkejut ketika mengetahui orang yang berhasil meretas sistemnya adalah Kevin, yang merupakan seorang bocil. Di sini Kevin langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Lockwood yang sudah terlanjur kesal oleh tingkah Kevin, dia pun menyuruh Kevin untuk memeriksa keadaan ibunya. Sontak Kevin pun langsung bergegas keluar dari sana dan menuju ke kamarnya. Sedangkan di tempat lain, ketiga remaja yang menginap di sebelah kamar keluarga Roy, mereka pun menjadi sasaran psikopat nomor 2 dan nomor 3. Dengan santai, kedua kopeng ini menikmati perburuan mereka. Bahkan mereka menggunakan tubuh si pria tomboy sebagai media untuk bermain SOS. Beruntung salah satu dari mereka berhasil lolos dari kematian. Lalu pada saat wanita yang bernama Sarah ini menuruni tangga, tanpa sengaja dia berpapasan dengan Kevin yang ingin kembali ke kamarnya. Alhasil Sarah pun langsung mengajak Kevin untuk segera kabur bersamanya. Tapi usaha tersebut sia-sia. Karena ketika mereka akan masuk ke dalam lift, ternyata psikopat wanita sudah menunggunya di sana. Sementara Kevin masih berhasil lolos dari kematian. Sementara di tempat lain, Lockwood yang melihat aksi para psikopat itu merasa terhibur. Dan ternyata Lockwood menayangkan semua kejadian itu melalui live streaming di sebuah situs dark web. Dan jika salah satu psikopat itu berhasil mengambil satu nyawa, maka Lockwood akan memberikannya poin. Sementara itu, Sarah yang sudah terpojok di dalam basement terpaksa dia pun memberikan perlawanan ke psikopat betina. Dan beruntung Sarah berhasil mencocol tubuh psikopat tersebut sampai tewas. Namun sayangnya keberuntungan tidak selalu berpihak kepada Sarah. Tiba-tiba ternyata ada satu psikopat lagi yang menggunakan topeng kepala burung.
Di tempat lain, Dave dan Roy kembali ke kamarnya Dave untuk menjemput Kevin. Tapi seperti yang kita ketahui sebelumnya, Kevin sudah tidak lagi berada di sana. Tidak lama kemudian, psikopat bernomor 4 pun menghampiri mereka. Dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya Dave berhasil menghabisi psikopat berbadan besar tersebut. Sementara Kevin yang sebelumnya berusaha lari berhasil ditangkap oleh psikopat nomor 1. Untungnya di saat Kevin akan dieksekusi, psikopat tersebut mendapat perintah untuk menuju ke ruang operator, karena saat ini sistem Lockwood sedang mengalami gangguan. Di sisi lain, tanpa diduga, Tyler dan Theo kembali ke hotel, karena Tyler takut ayah dan ibunya khawatir jika tahu dia tidak berada di dalam kamar. Namun beberapa saat mereka melangkah ke hotel. Tiba-tiba mereka dibuat terkejut karena melihat jasad Michelle dan Donnie yang sangat mengenaskan. Tidak lama kemudian, psikopat nomor 2 berada di hadapan mereka. Lalu tanpa basa-basi, psikopat itu pun langsung mencocol tubuh Theo menggunakan tombak yang menembus ke tubuh Tyler. Di sisi lain, di saat Dave dan Roy sedang mencari Kevin di lobi hotel, tanpa mereka duga psikopat nomor 1 juga berada di sana. Sontak psikopat itu pun langsung menyerang Roy. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini Dave berkata jika dia tidak akan menolong Roy, karena dia ingin mengamankan kemenangannya. Dan ternyata Dave juga ikut andil dalam permainan ini. Kemudian Dave mencari ruangan tempat Lockwood memonitor semua kegiatan perkopetannya. Dan akhirnya di sini kita mengetahui, ternyata live streaming perburuan yang dilakukan di hotel tersebut dijadikan ajang taruhan judol, di mana para penonton live streaming bisa mendapatkan hadiah yang cukup besar, dengan total hadiah $31 juta. Jika mereka berhasil menebak psikopat mana yang paling banyak menghabisi para tamu, dan siapa yang bisa bertahan hidup di antara tamu yang tersisa, maka mereka akan menjadi pemenangnya. Di sini kita juga akhirnya mengetahui ternyata Dave adalah salah satu penonton live streaming tersebut, dan dia juga ikut memasang taruhan jika dirinya lah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Namun di tengah kegembiraannya tersebut, tiba-tiba ternyata psikopat di balik topeng kepala burung adalah Lockwood itu sendiri. Dan di saat Lockwood ingin menghabisi Dave, fokusnya teralih ke Kevin yang ternyata masih hidup. Dia pun merasa sangat senang karena Dave bukanlah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Otomatis dia bukanlah pemenang dari permainan ini. Setelah itu Lockwood mengumumkan kepada 2 psikopat yang tersisa, jika hanya tersisa 1 orang lagi yang masih hidup. Dan jika salah satu dari mereka berhasil menghabisi orang terakhir, maka psikopat itulah yang akan menjadi pemenang di permainan ini. Di sini kita juga melihat kalau Tyler ternyata juga belum tewas, karena tombak tersebut hanya melukai sedikit bagian tubuhnya. Singkat cerita, akhirnya psikopat nomor 1 berhasil menangkap Kevin. Tapi plot twist pun terjadi, karena ternyata Roy belum tewas, dan sekarang dia menyamar menjadi psikopat nomor 1. Kemudian Roy meminta Kevin untuk berpura-pura mati, agar mereka bisa selamat dari permainan ini. Namun sayangnya Lockwood menyadari jika psikopat nomor 1 adalah Roy yang sedang menyamar. Alhasil Lockwood langsung memerintahkan psikopat nomor 2 untuk segera menghabisi mereka. Di saat nyawa ayahnya sedang terpojok, Kevin pun memberanikan dirinya untuk mencocol psikopat tersebut. Hingga akhirnya psikopat itu pun tewas terbakar. Ketika Roy berusaha membuka pintu lobi hotel yang terkunci, tidak lama kemudian Lockwood datang sembari membawa kapak kematiannya. Di sini Lockwood sangat marah kepada Roy karena membuat permainannya menjadi kacau dan otomatis para penonton maupun dirinya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi karena melihat kemampuan Roy bertahan hidup sangat baik, Lockwood pun menawarkan kesempatan agar Roy mau bergabung di dalam permainannya. Dan pada permainan berikutnya Lockwood akan menjadikan Roy sebagai psikopat andalannya. Tapi tentu saja Roy langsung menolak tawaran tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan Lockwood, kemudian hal tak terduga pun kembali terjadi. Tepat di saat Roy akan memeluk Kevin, tiba-tiba. Sungguh tolol. Dad! Di sini Taylor mengira jika itu adalah psikopat yang ingin membunuh adiknya. I'm so sorry for everything. Di saat mereka berdua sedang berduka atas kebodohan yang dibuat Taylor, ternyata si Lockwood masih hidup. Hingga pertarungan kembali terjadi. Dan akhirnya Taylor berhasil memindahkan Lockwood ke alam yang lain. Kemudian seperti biasa, suara sirine merdu dari polisi selalu datang terlambat. Singkat cerita, ketika salah satu petugas medis memberikan Taylor dan Kevin minuman, tanpa mereka sadari ternyata pria botak itu salah satu penonton live streaming dari permainan tersebut. Bahkan dia juga merupakan pemenang dari permainan itu, karena dia berhasil menebak jika Kevin akan selamat di permainan itu. Kemudian kita juga diperlihatkan jika permainan itu sepertinya nanti akan kembali dibuat, karena ternyata masih ada orang besar yang mengendalikan permainan itu dari belakang layar. Lalu scene pun berganti. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berada di dalam mobil. Sebut saja namanya Tony. Tony sepertinya orang yang akan menggantikan posisi Lockwood menjadi game master dalam permainan ini. Di hadapan kamera, Tony pun berkata jika aksi Roy sebelumnya merupakan perlawanan yang sangat epik. Dan untuk memenuhi hasrat psikopat pada penonton setia streamingnya, Tony akan membuat permainan yang lebih memicu adrenalin, di mana perburuan itu akan berlangsung di salah satu rumah sakit. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkopetkan. Dilihat dari endingnya, kita bisa berasumsi jika film ini nanti bakal ada sequelnya. Dan mudah-mudahan lanjutan filmnya bisa lebih bagus dari film ini. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.